Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit mengenai model belajar inquiry. Nah, ini sebagai tambahan ilmu saja bagi Bapak Ibu yang ingin menambah sedikit wawasan, dan ini juga saya sambil menambah sedikit wawasan terkait dengan model-model pembelajaran ya. Nah, salah satunya yang kita bahas sekarang adalah model belajar inquiry. Nah, ini saya terpancing untuk membuat materi ini karena kemarin saya sempat mengikuti diklat dan sayang sekali kalau kita tidak meng-follow up-nya lagi. Nah, sambil kita belajar dan itu juga kita sharing-sharing ke Bapak Ibu ya. Baik, kita belajar sedikit tentang model belajar inquiry ini. Kita tidak banyak yang kita pelajari, itu hanya sedikit saja ya. Yang penting-penting saja yang kita pelajari di dalam pembelajaran atau model belajar inquiry ini. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas tentu adalah tentang pengertiannya. Nah, di sini saya mengambil dua pengertian dari ilmuwan dalam negeri ya. Di sini yang pertama, menurut Wardoyo, pembelajaran inquiry adalah sebuah aktivitas yang melibatkan adanya proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai pendukung, seharusnya di sini ya, bukan mendukung. Oke, pada intinya menurut Wardoyo ini kalau kita ambil atau kita kita refleksikan atau kita mengambil beberapa ya, mengambil kesimpulan lah intinya ya. Nah, di sini kesimpulannya yang kita bisa ambil menurut Wardoyo ini adalah di mana pembelajaran inquiry itu adalah pembelajaran yang meminta peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian juga peserta didik harus bisa berpikir analitis. Nah, dari hal tersebut karena ingin membangun proses berpikir yang kritis dan analitis, maka dalam penerapannya siswa atau peserta didik itu harus mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dia terima atau yang akan dia selesaikan. Nah, di dalam konsep pembelajarannya nanti siswa diberikan permasalahan. Nah, dari permasalahan yang diberikan oleh guru di sini, maka nanti peserta didik harus bisa mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Jawaban di sini artinya adalah solusi, ya, dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, dari permasalahan itu nanti seorang peserta didik harus bisa menjawabnya. Cara menjawabnya bagaimana? Nah, dia harus mencari referensi, dia menemukan sendiri referensinya, kemudian dia juga bisa mencoba atau melakukan observasi, membaca artikel, kemudian juga bisa dengan melakukan percobaan. Nah, itu adalah cara-cara agar siswa bisa mencapai yang namanya proses berpikir secara kritis dan analitis. Nah, itu yang dipandang oleh Wardoyo terkait dengan pembelajaran inquiry tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan Kunandar? Pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Nah, tidak jauh dari Wardoyo, Kunandar menyampaikan bahwa di mana di pembelajaran inquiry itu siswa berproses dengan aktif atau belajar atau terlibat dengan aktif di dalam pembelajarannya. Nah, di sana guru berperan untuk mendorong siswa. Mendorong di sini artinya bisa menstimulasi siswa, kemudian memberikan siswa tugas untuk melakukan percobaan. Itu menurut Kunandar. Nah, ini sebagai tambahan dari menurut Wardoyo, tidak jauh beda ya. Dan ini merupakan hal-hal penting di dalam pembelajaran inquiry. Nanti kita akan ambil kalimat-kalimat penting atau kata-kata kunci dari pembelajaran inquiry ini. Nah, yang paling penting menurut Kunandar di sini adalah siswa melakukan atau berperan aktif di dalam belajarnya melalui apa?
Ya, melalui pengalaman. Pengalamannya itu didapatkan dari mana? Ya, seperti yang dikatakan tadi, yaitu melakukan percobaan. Nah, bentuk percobaannya itu bisa mencari referensi, bisa melakukan pengamatan terhadap tumbuhan, misalkan. Nah, itu dilakukan oleh siswa agar nanti siswa bisa mencapai yang namanya mampu berpikir kritis dan analitis. Itu menurut kedua ilmuwan tersebut. Nah, maka kita ambil kata kunci di dalam pembelajaran inquiry ini atau model belajar inquiry ini, yang pertama adalah pelibatan proses berpikir kritis dan analitis. Nah, ini yang perlu kita ingat di dalam belajar inquiry ini adalah tujuan terpentingnya agar nanti peserta didik atau siswa mampu berpikir kritis dan analitis. Itu tujuannya. Nah, berpikir kritis dan analitis ini dengan diberikan sebuah masalah. Nah, dari masalah tersebut nanti siswa harus mampu memecahkan masalah yang diberikan oleh guru ataupun masalah-masalah yang ditemukan sendiri oleh siswa tersebut. Nah, di sini siswa ditugaskan untuk memecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah siswa harus terlibat aktif. Nah, terlibat aktif seperti tadi, melakukan percobaan, kemudian mencari referensi, melakukan pengamatan. Nah, itu artinya siswa terlibat aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, yang kata kuncinya yang perlu kita ketahui adalah belajar melalui pengalaman. Pengalaman itu bisa didapatkan melalui melakukan percobaan ini. Nah, itu merupakan kata-kata kunci penting di dalam model belajar inquiry, ya, di mana siswa berperan aktif di saat pembelajarannya. Oke, berikutnya yang perlu kita ambil di sini atau perlu kita pelajari adalah terkait dengan tahap penerapan pembelajaran inquiry. Ini menurut Son dan Trowbright. Nah, ini merupakan tahap-tahapannya di mana yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tentang fenomena alam. Siapa yang mengajukannya? Ya, siswa tersebut. Apa-apa saja yang terkait dengan fenomena alam. Kemudian, merumuskan masalah. Nah, dari ajuan pertanyaan tersebut, siswa harus mampu merumuskan masalah di dalam penerapan pembelajaran inquiry. Kemudian setelah merumuskan masalah, berikutnya merumuskan hipotesis, kemudian merancang penyelidikan atau merancang observasi ataupun percobaan, kemudian melakukan eksperimen atau percobaan di sini ya, melakukan percobaan. Dia mencoba-coba untuk mencari jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan yang terkait dengan fenomena alam. Kemudian berikutnya di sini mensintesis pengetahuan atau mengambil kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Dia akan mencari jawabannya. Nah, dari jawaban ini apakah rumusan hipotesisnya sesuai nggak dengan hasil dari eksperimennya. Nah, disinilah disintesis ya. Kemudian memiliki sikap ilmiah. Itu yang terakhir, yang memiliki sikap ilmiah. Nah, itu saja yang kita bahas terkait dengan pembelajaran atau model belajar inquiry. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.